Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai medan elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Timothy dari Teknik Biomedis 2021 dengan NIM akhir 067. Langsung saja kita bakal masuk ke materi. Nah, untuk pokok-pokok bahasan yang akan saya bawakan dalam materi medan elektromagnetik ada yang pertama analisis vektor, yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik, yang keempat densitas muatan, yang kelima ada gradif dan curl elektrostatistika, yang keenam ada teorema flux Gauss, yang ketujuh ada potensial listrik, dan yang terakhir ada usaha dan energi elektrostatistika. Next, kita sebelum mulai pembahasan lebih rinci, pertama-tama kita akan mengenal analisis vektor. Nah, dalam dunia fisika atau seharian perhitungan fisika ada dua besaran yang kita kenal. Yang pertama adalah besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skala sendiri merupakan besaran yang hanya memiliki nilai besaran saja tanpa adanya arah. Sedangkan besaran vektor merupakan lawan dari besaran skala, di mana besaran tersebut memiliki besaran beserta arah. Adapun hasil-hasil operasi yang sering digunakan antara besaran skala dan vektor. Yang pertama, operasi penambahan dan pengurangan besaran skalar dengan besaran skalar akan menghasilkan besaran skalar. Yang kedua, operasi penambahan atau pengurangan pada besaran vektor dan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Yang ketiga, operasi perkalian dot antara besaran skalar dan besaran skalar akan menghasilkan besaran skalar. Yang keempat, operasi perkalian dot antara besaran skalar dan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Yang kelima, operasi perkalian dot antara besaran vektor dan besaran vektor akan menghasilkan besaran skalar. Dan yang terakhir, operasi perkalian cross antara besaran vektor dan besaran vektor akan menghasilkan sebuah vektor baru yang tegak lurus. Next, kita akan belajar mengenai sistem-sistem koordinat yang digunakan pada analisis vektor. Yang pertama itu ada sistem koordinat kartesian, merupakan sebuah sistem koordinat yang terbentuk dari tiga buah garis lurus, di mana ketiga garis tersebut saling tegak lurus. Ketiga garis lurus tersebut diberi sumbu-sumbu, yaitu sumbu X, Y, Z. Nah, bisa dilihat dalam gambar. Terus gambar tersebut merepresentasikan dari sistem koordinat Cartesius, di mana variabel-variabelnya ada variabel X, Y, dan Z. Next, kita akan bahas mengenai sistem koordinat silindris. Sistem koordinat silindris terdiri dari tiga variabel, yaitu R, theta, dan Z. Nah, variabel R dan theta merepresentasikan koordinat dalam bidang datar atau bidang XY. Sedangkan variabel Z merepresentasikan koordinat dalam sumbu Z atau bidang vertikal. Nah, setiap variabel dan sumbu yang digunakan bisa dilihat pada gambar. Next, kita akan bahas sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola juga masih memiliki tiga variabel, hanya yang berbeda di dalam sistem koordinat bola menggunakan variabel R, theta, dan T. Variabel R merepresentasikan jarak objek dari pusat bola, variabel theta merepresentasikan sudut antara sumbu X dan vektor posisi objek dalam bidang XY, dan terakhir variabel V merepresentasikan sudut antara sumbu Z dan vektor posisi objek. Nah, bentuk dari sistem koordinat bola dan variabel-variabel beserta sumbernya bisa dilihat pada gambar berikut. Next, kita akan bahas mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb merupakan hukum fisika yang digunakan untuk menghitung gaya elektrostatis yang bekerja ketika dua buah benda bermuatan listrik. Nah, untuk rumusnya sendiri yang digunakan dalam hukum Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya elektrostatis antara dua benda, satuannya Newton, K adalah konstanta Coulomb bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik pada masing-masing benda yang memiliki satuan Coulomb, dan R adalah jarak antara kedua benda dalam meter. Dan yang terakhir adalah R, di mana R merupakan jarak antara kedua muatan tersebut atau benda dalam satuan meter. Selanjutnya kita akan membahas medan listrik.
Medan listrik merupakan medan vektor yang terbentuk di sekitar benda bermuatan listrik dan mempengaruhi muatan listrik lainnya. Nah, rumus-rumus medan listrik itu ada E sama dengan F per Q0. Ketika disederhanakan, maka didapatkan rumus medan listrik akan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Garis medan listrik keluar dan akan berikut merupakan sifat-sifat dari medan listrik atau syarat-syarat yang perlu diingat. Garis medan listrik akan keluar dari muatan positif ke arah muatan yang bermuatan negatif. Garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan. Tak ada satupun garis medan listrik yang bersentuhan atau berpotongan. Densitas garis medan listrik tinggi di daerah yang melengkung. Dan yang terakhir, permukaan ekuipotensial selalu tegak lurus terhadap garis-garis medan. Next, kita akan bahas muatan diskrit. Nah, medan listrik pada suatu titik dalam sistem diskrit dapat dihitung dengan menggunakan hukum Coulomb dan prinsip superposisi, di mana prinsip superposisi menyatakan bahwa medan listrik pada suatu titik akibat dari beberapa muatan listrik adalah hasil penjumlahan medan listrik pada titik tersebut, yang disebabkan oleh setiap muatan listrik secara individual. Atau rumusnya E sama dengan 1/Pi 1/4Pi epsilon 0 dikalikan Q per R kuadrat. Ketika banyak muatannya, maka rumusnya akan jadi E sama dengan 1/4Pi epsilon 0 atau setara juga dengan konstanta Coulomb dikali dengan sigma atau hasil penjumlahan dari seluruh nilai medan listrik setiap muatan. Next, densitas muatan. Densitas muatan merupakan jumlah muatan listrik yang terdapat pada suatu area atau volume tertentu. Densitas muatan sering dilambangkan dengan huruf ρ dan dihitung sebagai rasio antara jumlah muatan listrik Q dan volume V atau luas A sehingga memiliki satuan kolom per meter kubik atau kolom per meter persegi. Nah, rumus-rumus dari densitas muatan ketika kita ingin menghitung rapat muatan linear, maka rumusnya adalah lambda sama dengan Q per L, di mana Q merupakan jumlah muatan dan L adalah panjang kawat atau distribusi muatan linear lain. Selanjutnya, ketika kita ingin menghitung rapat muatan permukaan, maka rumus yang digunakan adalah lambang sigma sama dengan Q per A. Di mana Q adalah jumlah muatan dan A adalah luas permukaan yang terlibat. Dan terakhir, ketika kita ingin mengukur rapat muatan volumetrik, maka rumus yang digunakan adalah rho sama dengan Q per V, di mana Q adalah jumlah muatan dan V adalah volume yang terlibat. Next, kita akan membahas mengenai medan listrik untuk muatan kontinu. Medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan yang kontinu bisa berbentuk kawat berarus atau plat kondensator. Nah, pada kasus ini, distribusi muatan tidak terbatas pada titik-titik diskret, melainkan terdistribusi secara kontinu dalam bentuk garis, permukaan, atau volume. Nah, untuk menghitung medan listrik pada suatu titik di sekitar distribusi muatan kontinu bisa dilakukan dengan mengintegrasikan medan listrik dari setiap elemen muatan yang terdistribusi dalam sebuah ruang. Next. Nah, berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung medan listrik pada muatan kontinu. Untuk kasus yang pertama, gambar paling kiri atas menggunakan rumus 1/4Pi epsilon 0 dikalikan dq per R kuadrat. Atau disederhanakan sehingga 1/Pi 4Pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dx per R kuadrat. Nah, untuk kasus kedua, berbentuk garis, ini bisa dilakukan untuk kasus dua ini berbentuk dari sebuah titik ke titik yang lainnya, maka bisa digunakan rumus E di mana E itu berumus 1/4Pi epsilon 0 dikalikan dengan 2 lambda kalikan dengan L per Z kuadrat, akar Z kuadrat. Selanjutnya, ini ada kasus ketiga, gambar kiri bawah,
ada lempengan dan titik dari lempengan tersebut berada di pusat sejauh sejauh X, maka rumus yang digunakan adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan ZQ per dalam kurung Z kuadrat X kuadrat tambah R kuadrat tutup kurung pangkat 3,5. 3/2. Pangkat 3/2. Selanjutnya, untuk kasus yang terakhir itu ada di gambar kanan bawah, bola, di mana rumus yang digunakan adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R kuadrat. Next, kita akan membahas grad, div, dan curl. Grad, div, dan curl adalah operator matematika vektor yang digunakan dalam kalkulus vektor atau analisis vektor untuk menghitung medan vektor. Setiap operator memiliki arti geometris dan fisik yang berbeda, serta dapat memberikan informasi tentang sifat-sifat medan vektor yang diisikan atau muatan listrik atau magnet. Nah, untuk grad sendiri merupakan sebuah operator vektor yang menunjukkan arah dan besarnya perubahan maksimum dalam medan skalar pada suatu titik. Secara matematis, grad dinyatakan sebagai rumus berikut, di mana delta terbalik F sama dengan grad F. Nah, rumus grad F itu bisa dicari dengan do F per do X dikalikan vektor I tambah do F per dy vektor satuan J tambah do F per dk vektor satuan Z. Nah, di mana I adalah vektor satuan dalam arah sumbu X, J merupakan vektor satuan dalam arah sumbu Y, dan K adalah vektor satuan dalam arah sumbu Z. Next, kita akan membahas divergensi atau div. Divergensi adalah operator vektor yang mengukur seberapa banyak medan vektor yang muncul dari suatu titik dan dapat dinyatakan sebagai jumlah flux keluar dari permukaan kecil menutupi titik tersebut. Secara matematif, div dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu do fx per dx tambah do fy per do y tambah do fz per do z. Next, yang terakhir adalah curl. Curl merupakan suatu operator vektor untuk mengukur rotasi atau perputaran suatu medan vektor dari suatu titik. Secara matematis, curl itu dinyatakan sebagai delta terbalik dikalikan dengan vektor F. Nah, di mana rumusnya adalah dalam kurung do Fz per do Y dikurang do Fy per do Z dikali vektor satuan I ditambah dalam kurung do Fx per do Z dikurang do Fz per D. Do X dikalikan vektor satuan J ditambah dalam do Fy per do X dikurang do Fx per do Y dikalikan dengan vektor satuan K, di mana I adalah vektor satuan dalam arah sumbu X dan J adalah vektor satuan dalam arah sumbu Y. Sedangkan K adalah vektor satuan dalam arah sumbu Z. Selanjutnya, hukum Gauss. Nah, hukum Gauss merupakan salah satu hukum dasar elektrostatika yang menghubungkan medan listrik dan muatan listrik. Hukum Gauss menyatakan bahwa fluks medan listrik yang melintasi sebuah permukaan tertutup sama dengan muatan listrik bersih yang terdapat dalam permukaan tersebut, dibagi dengan konstanta vakum atau epsilon 0. Nah, rumus dari fluks sendiri itu fluks listrik sama dengan Q per epsilon 0, di mana fluks E adalah fluks medan listrik yang melintasi permukaan tertutup. Oh, sebelumnya ini ada satu rumus lagi, di mana bisa dicari juga dengan integral dari medan listrik dikalikan dengan dA, sama dengan Q per epsilon 0, di mana flux E ini adalah flux medan listrik yang melintasi permukaan tertutup. Sedangkan E adalah medan listrik, dA adalah elemen luas pada tertutup, Q adalah muatan listrik bersih dalam permukaan tertutup, dan epsilon 0 adalah konstanta vakum bernilai 8,85 kali 10 pangkat 15. Satuannya bisa dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensial listrik. Potensial listrik adalah besaran skalar yang menggambarkan energi potensial persatuan muatan pada suatu titik dalam medan listrik.
Potensial listrik biasanya dilambangkan dengan huruf P atau sigma dan diukur dalam satuan volt atau joule per coulomb. Di mana rumusnya adalah potensial listrik sama dengan F per Q 0. Ketika disederhanakan, maka potensial listrik bernilai K kali Q per R kuadrat. Di mana eh, sepertinya ada salah ini. Seingat saya rumus potensial listrik itu K kali Q per R. Di mana K adalah konstanta kolom, Q adalah muatan listrik yang masuk ke medan listrik, dan R adalah jarak antara muatan listrik dan titik. Nah, untuk sebuah potensial listrik dari sebuah titik A ke titik B, maka rumusnya adalah integral A menuju B dengan batas A menuju B dari sebuah medan listrik terhadap dl yang nanti disederhanakan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dalam kurung K per RA dikurangin K per RB. Next, kita akan bahas usaha dan energi. Energi potensi listrik dan energi kinetik dapat dilihat sebagai bentuk energi yang terkait dengan partikel bermuatan. Energi potensial listrik disimpan dalam sistem benda bermuatan sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain dalam medan listrik. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan Q dari suatu titik dalam medan listrik dengan potensial P1 ke titik lain dengan potensial P2 diberikan persamaan berupa persamaan usaha, di mana W sama dengan Q dikalikan potensial listrik P2 dikurang potensial listrik P1. Nah, usaha totalnya ketika distribusi muatannya lebih dari satu, bisa mengikuti rumus berikut. Sama, namun hanya menggunakan sigma supaya menghitung setiap dari perpindahannya. Saya rasa itu saja yang akan saya jelaskan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna. Terima kasih.